selanjutnya belajar dari kitab Syekh Abu Ma'yan al-Maghribi radhiyallahu anhu dan dari Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Ini tentang takwa dan penghambaan. Raihlah kebajikan di dalam ketakwaan, timbalah ilmu dari orang-orang yang takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan bangunlah keyakinan dengan cara mencari kebenaran lewat proses berpikir. Jika kau ingin menjadi hamba, ada 3 syarat. Yang pertama, saksikan amalmu dengan pandangan riya. Yang kedua, saksikan ahwalmu dengan pandangan pengakuan. Dan yang ketiga, saksikan ucapanmu dengan pandangan dusta, mohon pemahaman terkait dengan takwa dan menjadi hamba. Ini tentang bab muhasabah. Muhasabah itu menghitung amal itu untung rugi. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Hitunglah amalmu sebelum kamu dihitung amalmu oleh Allah. Maka setiap perbuatan, anggaplah semua yang kamu baik itu adalah kamu selalu berkata ini riya. Yang kedua, anggaplah amalmu itu selalu butuh pengakuan dari manusia. Yang ketiga, kamu merasa dirimu bahwa amalmu itu kamu bangga dengan dirimu sendiri. Akhirnya kamu akan menerbitkan bahwa ketiga ini adalah bentuk rasa yang jauh dari malu dari Allah. Kalau ini penyakit 3 ini tidak diketahui bahwa itu adalah sumber dari riya, maka jatuhlah amalmu. Padahal kamu sudah meletakkan amal itu pada sifat tawadhu dan sifat rendah hati, rendah diri. Tapi masih merasa salah. Untuk menghilangkan sifat egois, idealisme ini harus membunuh betul, wajib sifat-sifat yang ada keburukan pada diri kita ini. Dan itu hukumnya untuk menghilangkan sifat-sifat buruk dalam hati itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Selama itu bercokol terus di dalam hati kita, selama itu akan terhapus semua amal-amal soleh. Itu yang ditakutkan oleh orang-orang yang sudah mencapai tahapan ibadah menuju kehusukan. Bagi orang yang lalai tidak masalah. Bagi orang yang tidak menganggap itu berat masalahnya, itu nggak masalah, karena dia termasuk golongan orang yang sudah ditutup hatinya. Ini disebut orang fasik.
Tetapi milik kesadaran ini diperolehnya hidayah dapat. Kalau tidak bisa dihilangkan, tidak ada hidayah lagi hatinya. Jadi membackup semua apa yang ada pada dirinya dan tidak bisa keluar dari backup itu sendiri. Ya sampai mati. Jadi sifat-sifat yang demikian itu harus wajib dihilang. Karena itu sifat-sifat orang yang bergaul, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, atau orang yang awal mendapatkan ilmu. Muncul sifat kesombongannya, muncul sifat ujubnya, muncul sifat riaknya, maka dia putuskan untuk menghapusnya dengan tawadhu. Dengan tawadhu ini, cara tawadhu ini tadi kembali, kamu harus merasa bahwa saya bangga dengan amal saya ujub dengan pengakuannya, merasa hebat dan yang lain. Ini disifatkan itu untuk menghilangkan kesombongan. Kalau tidak, kamu tidak akan menghargai siapa saja, karena kamu sudah masuk golongan 3 tadi, yang ujub, riya, takabur, merasa akunya keluar, bangganya keluar. Tidak ada pilihan lain. Kau telah membatasi dirimu sendiri dari batasanmu kepada orang-orang ciptaan Tuhan. Apabila semakin kamu membatasi keterbatasan kepada manusia, maka Allah pun akan memberikan batasan-batasan apa yang kamu ketahui. Berarti hati belum longgar. Hati yang longgar itu akan masuk segala bentuk aspek sifat macam apapun manusia itu lenyap dalam kebesaran Tuhan. Gampang. Saya tidak suka kamu misalnya, tapi kamu tidak akan tahu saya tidak suka sama kamu. Karena apa yang tidak suka itu saya masukkan, lenyap, saya tanam, saya kubur. Yang ada saya melihat ciptaan Tuhanku yang di hadapanku, dan aku menghargai yang menciptakan, menghormati, mengagungkan yang menciptakan. Maka tidak ada sesuatu yang paling sulit dalam hidup ini kalau kamu bisa menenggelamkan semua yang tidak manfaat, semua yang tidak berarti. Marah tidak berarti, sangka buruk tidak berarti, bahkan mengandung dosa. Meremehkan orang bentuk dosa, merasa baik bentuk dosa, merasa lebih dari orang lain bentuk dosa yang sama, merasa bangga dengan diri kita sudah sifat iblis ada pada diri kita. Semua yang tidak dicintai Allah, yang disifatkan itu adalah sifat-sifat binatang buas,
dan sifat-sifat dari sifat setan bin iblis jahat. Dan itulah paling dibenci Allah. Maka letakkan unsur-unsur manusia itu ada 4 unsur. Yang dari air, angin, api, tanah. Kalau kuat sifat angin itu, orang itu nggak punya pendirian dan tidak bisa dipegang. Apa yang diucapkan, apa yang dibicarakan itu selalu berubah. Itu angin. Sifat api itu yang diisi terus dengan sifat dendam dan kemarahan, godok, marah. Dengan sifat air itu adalah kehidupan yang menyejukkan, yang menenteramkan. Tapi yang paling berat itu sifat tawadhu itu adalah sifat tanah. Coba kamu bayangkan tanah ini fungsinya. Mau ditanami tanaman-tanaman jenis apapun tumbuh-tumbuhan. Mau yang berbuah atau yang tidak buah. Dia akan siap melayani. Kau taruh lagi mayat-mayat yang busuk-busuk masuk di dalamnya, bangkai-bangkai, segala macam bangkai binatang maupun yang bau busuk, itu tidak masalah bagi tanah. Kami akan tutupi. Belum lagi kotoran-kotoran manusia, semua itu ada di dalam tanah. Dan semua di permukaannya semua indah, yang tidak ada kemarahan sama sekali. Pada diisi perutnya dengan kotoran-kotoran manusia, bangkai binatang, sampah. Andai kata hatimu itu tawadhu itu, bilang sifat-sifat aku tadi, maka jelas kamu sudah ada jiwa tanah itu yang akan kembali ke tanah. Inilah orang yang berserah diri. Ya, tidak pernah apapun yang berpikir negatif tentang apa yang ditaruh di dalamnya. Positive thinking. Justru merawatnya, memeliharanya, menanam rahasia-rahasia itu yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh dirinya sendiri, yaitu bumi. Kalau sifat api ingin menonjol, sombong, ujub, riya, pamer, api, dan siap membakar. Kedengkian, iri disebabkan dari sifat-sifat api. Ini harus disiram betul dengan air. Harus lebih kuat airnya. Air itu bisa pengetahuan ilmu, bisa amal, bisa kebaikan. Dan amal kebaikan bisa menghapus amal keburukan. Ini sifat-sifat yang ada di dalam hati manusia ini. Mana yang paling kuat unsurnya? Kalau kamu pelihara terus api yang di dalamnya,
Kalau lupakan tanahnya, maka yang dominan adalah api. Kalau sudah dominan api, akan sulit diberi nasihat, akan sulit untuk ditundukkan, akan sulit untuk dirawat, bahkan dia akan menyebar keburukan-keburukan. Gibah sifat api. Minimal kita mainkan aja, mau jadi air atau kan, maka disebut tanah air dengan tanah api. Kalau api kena angin makin luas. Maka itulah cara memadamkan tiga hal tadi yang disebutkan dalam kitab tadi, bahwa kenapa saya selalu bangga dengan diri saya, kenapa saya selalu kok egois saya lebih kuat, kenapa saya tidak jadi orang yang suka memberi maaf, kenapa saya harus bersikeras dengan pendirian saya. Ini sudah dikuasai sifat api yang membakar dari tanah, yang membakar dari air, kemudian dibesarkan dengan angin. Pasti orang ini tidak punya pendirian, yang selalu berubah-ubah tergantung angin yang mana membawa pergi. Kalau angin nyaman, dia ikut. Kalau tidak nyaman, dia lari. Kalau tanah, pendiriannya kuat. Mau diinjek kek, mau ditumbuk kek, mau dikerokin kek, mau dihancurin kek, dia tidak berubah. Tetap menyerahkan urusannya kembali kepada Allah. Jadi kalau kita sudah punya sifat tawadhu seperti tanah tadi, itu pasti semua, tidak ada mengatakan itu jelek, ini buruk, ini tidak ada. Ada yang menghina kamu, mungkin ada perbuatanku yang Allah titipkan untuk menghina lewat manusia ini. Sebelum aku dihina nanti di akhirat. Selalu begitu. Ada yang meremehkan kamu, kembali selalu berpikir, karena aku terlalu meremehkan ayat-ayat Allah. Ada yang merendahkan kamu, kamu berpikir aku terlalu merendahkan daripada orang-orang yang aku rendahkan. Kemudian aku selalu membuka aib-aib orang. Kenapa aku difitnah dengan segala macam ini? Tanpa sadar, kamu selalu membuka aib-aib orang lain, sehingga Allah mengembalikan aib-aibmu dengan orang lain yang akan membuka keburukanmu sebelum kamu dibalas di akhirat. Jadi semuanya kalau dikembalikan dari tanah, kembali tanah, bukan dari angin kembali angin. Kita dari tanah, nah, sebelum ke tanah kamu sudah dari tanah, sehingga kamu bisa merasakan bagaimana yang di tanah. Kamu diremehkan, kamu diinjak, kamu tidak dihargai. Kalau kamu langsung
begitu satu kalimat, langsung kamu marah, langsung kamu tersinggung. Api yang sudah kamu pelihara di dalam hati, sifat kemarahan, sifat dengki dendam yang tidak pernah kamu padamkan. Kelihatannya itu jerami yang sudah terbakar, itu kelihatannya sudah mati. Tapi bara yang ada di dalam jerami itu hanya menunggu angin yang menghembus sehingga akan tampak sebenarnya api itu. Hati-hatilah menyimpan sesuatu yang kamu tidak sukai, berarti jerami itu belum padam, hanya menunggu hembusan angin yang satu saat akan membesarkan dan menghidupkan api itu sendiri. Apakah itu dari Allah? Apakah Allah itu merubahnya? Jangan pernah bermimpi Allah yang merubah. Kamu siap harus menentang dan berani untuk merubah. Dan itu hakim yang sebenarnya adalah dirimu. Dan orang yang betul-betul mengetahui kebenaran itu karena ada di sisi akal. Kebenaran bukan diletakkan di sisi hawa nafsu. Diletakkan pada sisi akalnya yang cerdas. Saya harus mampu dan saya harus bisa melaksanakan, dan semaksimal mungkin kami mengendalikan. Minimal bara api yang tertutup itu jangan sampai ada hembusan-hembusan angin yang akan meniup bara api itu dan akan semua membakar. Amal habis, perbuatan baik habis, ibadah habis. Semua kalau sudah habis karena dilalap oleh api, tinggal puing-puing bekas-bekas yang kesengsaraan. Dan khawatir sampai dibawa mati. Maka untuk itulah hilangkan benih-benih kebencian kepada seseorang, tapi takutlah kebencian Tuhanmu kepadamu. Takutlah kebencian Rasulullah kepadamu. Niscaya kamu tidak akan selamat lagi dunia dan akhirat. Karena itu merupakan garis pokok untuk orang-orang menuju jalan yang diridhoi. Sayangilah amalmu, sayangilah dirimu, sayangilah ibadahmu, sayangilah semua niat-niatmu, agar jangan terbakar habis dengan bara-bara sisa-sisa yang terpendam, yang siap meledak bara-bara itu, yang akan melahap habis semua amal-amal yang sekian tahun, bahkan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, akan hanya berapa saat saja akan lenyap bersama kemarahan-kemarahan yang tidak ada untungnya. Cintailah orang yang mencintai Allah, marahlah kepada apa yang dimarahi Allah, bencilah kepada apa Allah yang membenci kepada yang dibenci.
ini dibolehkan. Marah karena Allah, benci karena Allah, cinta karena Allah, kasih sayang karena Allah, ini yang dibenarkan. Selain yang tidak ada unsur-unsur yang berhubungan dengan hukum Allah, maka itu adalah sifat-sifat api iblis yang selalu ingin di atas, yang selalu tidak mau turun. Kesombongan-kesombongan inilah sehingga amal ibadahnya yang ratusan tahun, yang pangkatnya muqarrabin, dikeluarkan dari Allah, dari surga, akhirnya diputuskan neraka selama-lamanya orang yang sombong. Karena itu sifat iblis, marah, memaafkan sifat, menerima segala kodok dan takdir kodarnya. Nah, sifat angin yang tidak punya pendirian, yang tidak punya prinsip untuk memutuskan hidup itu mau dikemanai. Pilihlah 4 perkara ini yang semua wajib manusia memiliki. Lebih condong, lebih kuat mana antara yang lain di antara yang lain. Ya, mudah-mudahan itu merupakan satu penguraian, penjelasan agar kita ini, wah ini sifat angin, berarti nggak benar. Wah ini sifat api, nggak benar. Saya cepat itu air untuk memadam. Oh, ini sifat tanah, alhamdulillah, sabar. Air, syukur. Api, kufur. Angin, membantah. Kalau keluar sifat bantahan, sifat ini, sifat itu, sifat aku, angin, itu pasti kerjasama dengan api. Untuk itulah yang sedikit penguraian-penguraian ini agar menjadikan peringatan bagi kita, termasuk Al-Fakir, saya sendiri, untuk obat bagi saya sebelum saya bisa mengobati orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.